Bapak Ibu sekalian, rekan kami para pembicara sebelumnya, Pak Doni, Pak Ase, Pak Rektor, teman-teman sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika saya diundang untuk menyampaikan paparan pada hari ini, saya sempat bertanya kepada yang menghubungi saya, yang kebetulan adalah mantan staf saya dulu di KSP. Saya ini bukan ahli dalam bencana, Bu Rahma, Pak Aceh, dan Pak Doni. Meskipun saat saya menjadi Deputi Kepala Staf saat itu, kebencanaan ada dalam portofolio saya. Saya mengenal Pak Doni dulu. Kalau Pak Doni masih ingat, Pak Doni, kita proses Ciliwung ya Pak Doni ya. Waktu itu Citarum, maaf saya, Citarum saat itu di Jawa Barat. Terima kasih Pak Doni. Saya kira waktu itu saya sampaikan, apakah yang saya sampaikan ini mungkin bisa memberi kalau bukan penajaman, barangkali memberikan perspektif yang sedikit berbeda, tetapi dalam konteks ketangkasan tadi, agility organization tadi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi Pak Aceh, karena saya kira memang untuk negara seperti kita sangat diperlukan lembaga atau badan seperti CDC di Amerika, dan saya menangkap bahwa semangat revisi undang-undang itu ke sana. Jadi sebagai seorang pribadi, seorang akademisi, saya mendukung sepenuhnya Pak Aceh pendekatan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, paparan saya ini saya beri judul tangkas menjalankan kebijakan dan membangun kepercayaan warga, semata-mata karena saya ingin menunjukkan atau ingin menyampaikan dari pengalaman saya selama ini bagaimana agility itu sangat penting. Saya ingin memulai dengan sebuah disclaimer bahwa yang ingin saya sampaikan ini sebagian adalah pengalaman saat saya bekerja di pemerintahan selama 7 tahun menjadi eselon 1 di Istana, 2 tahun di bawah Pak SBY, saat itu di unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan atau UKP 4 bersama Pak Kuntoro. Saya staf khusus beliau saat itu, dan 5 tahun di dalam periode pertama Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu, kalau saya ingin mencoba memulai, ini adalah catatan saya terakhir di Kompas kemarin. Saya menulis mengenai membangun kapasitas negara sebelum saya menulis mengenai warisan Pak Jokowi. Yang kebetulan saya menunjukkan atau saya berargumen bahwa amat penting kapasitas negara itu dibangun karena ketika kita menghadapi sebuah dinamika kebijakan implementasi pembangunan, menjadi amat penting kapasitas negara ini menentukan kinerja sebuah pemerintahan atau machinery of government. Saya mengutip 2 paragraf terakhir dari tulisan saya yang dimuat di Kompas saat itu, yang kebetulan terkait dengan pandemi, yaitu bagaimana di masa krisis kebijakan yang dikomunikasikan itu menjadi penting untuk membangun. Dalam hal itu adalah persepsi risiko, dan itu penting. Tidak hanya bagi publik, tapi juga bagi birokrasi. Dan komunikasi kebijakan itu tidak boleh mendua, tidak boleh ambigu. Mesti jelas, mesti tegas, mesti lugas. Karena saya kira semua negara di muka bumi ini menghadapi pandemi tanpa kecuali. Tapi yang membedakan nasib mereka adalah kapasitas masing-masing negara itu untuk mengambil keputusan secara cepat dan menyelamatkan. Saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu data-data ini. Saya sekali lagi ingin saya tunjukkan di sini hanya untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian magnitude, keluasan tantangan yang kita hadapi. Peta hitam di bawah itu adalah Indonesia di waktu malam. Mungkin Bu Rahma dan teman-teman kita mungkin tidak perlu belajar statistik 2 semester hanya untuk memahami apa itu ketimpangan. Kalau kita melihat peta Indonesia di waktu malam, inilah gambaran negara kita. Hanya Jawa, sedikit sekali Sumatera, Kalimantan, nyaris tidak ada apa-apa di timur. Itu realitas. Mengapa ini penting? Karena seringkali cara kita mengambil kebijakan, cara kita menentukan apa yang baik untuk negeri ini, seringkali bias yang terang. Justru itu saya menangkap mengapa Bapak Presiden mengatakan Indonesia sentris. Mengapa Bapak Presiden ingin membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ke timur, persis karena persoalan. Dan karena kalau kita lihat tabel yang saya tunjukkan di sini, bagaimana kita
bagaimana kita bekerja pemerintahan. Apa yang sudah kita capai secara relatif sangat baik sebelum COVID melanda, memang amat terpengaruh ketika sebuah bencana sebesar, kalau saya boleh bilang bencana COVID, pandemi itu menyerbu. Itu semua adalah indikator pembangunan selama ini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan. Dan kita lihat bagaimana pandemi seperti meriset, mengembalikan lagi kepada kondisi dulu sebelum pandemi. Setengah mati kita turunkan angka kemiskinan ke bawah 2 digit. Berhasil kita mencapai 9,41 tahun 2019, tapi karena pandemi melambung lagi ke 10,19%. Periode kemarin 10,14%. Setengah mati kita turunkan pengangguran sampai ke 5,3%, meledak lagi ke 7,38%, dan seterusnya. Artinya kita tahu persis bagaimana sebenarnya persoalan bencana atau krisis itu mempengaruhi. Nah, statistik ini sudah terlalu sering kita lihat, hanya untuk menunjukkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sekarang menghadapi COVID ini. Syukur Alhamdulillah sudah jauh menurun dan sudah bisa kita kendalikan. Meski demikian, kita memang perlu untuk selalu melihat kembali, melihat lagi apa yang bisa kita pelajari dari sini. Kalau kita melihat COVID ini, kita melihat, kita tempatkan dalam sebuah kontinuum begitu kira-kira 4 disrupsi keperadaban baru. Kita lihat tahun 2008 di dunia ini ada krisis finansial, ada disrupsi keuangan, lalu disrupsi teknologi tahun 2009, disrupsi politik, populisme 2016, lalu disrupsi kesehatan COVID-19 ini. Saya mencoba mengumpulkan data-data pandemi-pandemi yang pernah melanda dunia ini sejak tahun 165, bukan 1600, tapi tahun 165. Antonin Blake, 900 tahun 165 sampai dengan saat ini. Dan itu adalah angka-angka kapan terjadi dan berapa korban yang meninggal. Kalau kita melihat dalam latar belakang konteks sejarah ini, pasca pandemi selalu membukakan ruang adanya sebuah normal baru yang bukan hanya normal baru, tapi sebuah lompatan, kalau saya boleh bilang lompatan peradaban. Setelah Black Death, 1347-1351, perbudakan berakhir di Eropa. Akselerasi Renaissance, abad pertengahan. Bangkitnya gerakan humanisme, tahun 1400-1600. Itu setelah Black Death. Setelah wabah besar di London, 1665, Isaac Newton menemukan teori gravitasi. William Shakespeare menulis trilogi. Setelah flu Spanyol, 1918, akselerasi ilmu medis modern berkembang. Kemudian awal regionalisasi dan globalisasi, munculnya lembaga multilateral. Pertanyaannya adalah, setelah pandemi COVID-19 ini, apa yang akan muncul? Nah, saya tahu sebagian peserta kuliah ini mengambil mata kuliah kebijakan publik, dan saya tidak bermaksud untuk mengulangi mata kuliah tersebut. Saya sampaikan referensi semata-mata hanya untuk catatan ringan, catatan samping. Tetapi saya ingin menegaskan, menulis kembali kepada teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya kebijakan publik itu adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Jangan lupakan bagian kedua ini. Kalau Anda selama ini belajar atau diajari kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu, saya bilang ke Anda, itu tidak lengkap. Kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan juga sebuah kebijakan. Anda baca, saya beri semua referensi. Ini bukan saya yang bilang. Yang bilang adalah semua scholar. Karena itu, kebijakan publik ini terkait selalu pada isu tertentu, beririsan dengan isu tertentu. Dan karena dunia ini makin maju, makin kompleks, makin beragam tantangannya, tidak mungkin pemerintah sendirian yang menyelesaikan. Nggak mungkin. Kalau Anda berpikir bahwa pemerintah bisa menyelesaikan semuanya sendirian, yang salah Anda. Yang delusional Anda. Pak Doni sudah mengatakan,
Bahkan untuk menyelesaikan soal Citarum, nggak mungkin pemerintah sendiri. Apalagi dalam kompleksitas zaman. Karena itu, yang mempengaruhi isi bentuk kebijakan adalah apa yang disebut dengan focusing events. Kejadian yang menarik perhatian, berdampak pada publik. Misalnya teror, bencana, baik alam, non-alam, tadi kita sudah dengar. Anjloknya nilai mata uang, dan seterusnya. Nah, karena itu, kita ada di dalam komunitas akademik, kalau boleh saya sebut epistemic community, ada satu norma bahwa kebijakan yang baik itu disusun berdasarkan pengetahuan. Saya sampaikan pada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, seringkali dalam realitas, riset dan kebijakan itu relasinya mungkin tidak selinier itu. Karena riset, data, pemahaman, pengetahuan, knowledge, evidence, itu terjadi disusun di dalam momen intelektual. Anda mahasiswa, Anda tahu kapan Anda bisa berpikir dengan hening dan jernih. Seringkali harus lembur malam-malam jam 1 dini hari sambil minum kopi, mikir, oh ya merenung. Momennya momen intelektual. Sementara kebijakan dibuat dalam momen politis. Diskusi antar KL, diskusi dengan banggar di DPR, dengan teman-teman di Direktorat Anggaran, di Dirjen Anggaran, dengan teman-teman di Bappenas. Kebijakan dibuat dalam momen politik. Ini kepentingan yang mana, partai mana, dan seterusnya. Saya punya teman seorang aktivis yang dulu juga anggota DPR RI dari salah satu partai. Kami dulu sama-sama aktif tahun 98. Kami sama-sama demonstran, dan dia bilang pada saya ketika saya pulang ke Indonesia, saya kebetulan 12 tahun saya tinggal di luar negeri. Saya pulang ke Indonesia, kemudian bekerja untuk UKP 4, lalu KSP kami ketemu. Dan dia tanya pada saya, Yanuar, apa kamu tidak stres dulu kamu aktivis, kemudian kamu sekarang jadi pembuat kebijakan? Saya jawab begini, yang lebih membuat saya stres itu bukan dari seorang aktivis menjadi seorang pembuat kebijakan, tapi dari seorang akademisi menjadi seorang pembuat kebijakan. Karena kita tahu apa yang academically sound yang harusnya dikerjakan, malah nggak dikerjakan. Apa yang harusnya tidak dikerjakan, malah dilakukan. Ya enggak? Ini pengalaman konkret. 12 tahun karir akademik saya bangun, kebetulan tidak di Indonesia, tapi di Inggris. Saya mengajar di Manchester, saya bekerja sebagai deputi Bappenasnya Uni Eropa di Brussels sana selama hampir 3 tahun. Kemudian saya dipulangkan menjadi seorang teknokrat di kantor staf presiden dulu di UKP dan di KSP. Dan saya melihat sendiri, apa yang mestinya nggak kita kerjakan, malah kita kerjakan. Yang harusnya kita kerjakan, malah nggak kita kerjakan. Karena itu saya taruh di sebelah kanan itu pertanyaan penting. Ketika kita mengimplementasikan kebijakan pemerintah, bagaimana implementasi itu? Itu segitiga, policy, politics, dan polity. Policy itu isi, konten, substansi. Politics itu prosesnya. Politik itu institutional framework. Bagaimana implementasi itu mempengaruhi policy? Bagaimana implementasi itu mempengaruhi politik, mempengaruhi proses itu? Bagaimana implementasi itu menjadi atau menyiapkan politik? Itu something yang kita perlu pikirkan. Nah, pengalaman saya selama di lapangan atau di dalam praktek selama 7 tahun ini, saya ringkas dalam satu slide ini. Kalau ditanya, Yanuar, apa pengalamanmu kalau kamu ringkas pengalaman refleksimu menjadi seorang teknokrat selama 7 tahun di istana? Saya mohon maaf Pak Doni, kalau ini terdengar lancang atau Pak Aceh, tapi ini refleksi saya. 3 tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan ini adalah 3 hal ini. 1, absennya koordinasi. Pendekatannya silo, terkotak-kotak. Sering diomongkan koordinasi itu, setengah mati dilakukan. Tanyalah Pak Doni kalau kalian tidak percaya. Pak Doni, saya mengenal Pak Doni sejak beliau dulu di Jawa Barat sampai di BNPB, setengah mati koordinasi. Anda boleh mendatangkan siapapun dari pemerintahan, dan saya jamin Anda akan mendapatkan cerita. Absennya koordinasi, silo. Karena ada semua tanggung jawab dibagi habis. Ya kan, ini tupoksi saya, udah. Nggak mau lihat yang lain-lain. Silo.
Pernah kejadian, saya di kantor staf presiden saat itu ditugaskan oleh presiden untuk ngecek soal ketahanan pangan. Kami ke beberapa titik, di beberapa tempat ditanya Kementerian PUPR, apakah sudah membangun waduk atau dam? Sudah. Sudah membangun irigasi primer? Sudah. Kami tanya ke Kementerian Pertanian, sudah mencetak sawah baru atau Pemda ya? Sudah sawah baru? Sudah. Irigasi tersier? Sudah. Di lapangan kami cek, jarak antara waduk dengan sawah itu 60 km. 60 km, can you imagine? 60 km. Udah habis di jalan tuh airnya. Tapi ketika ditanya, udah bekerja saya. Pokoknya tanggung jawab saya selesai. Ini loh masalah. Tadi saya mendengar dan saya menyimak Pak Doni dan Pak Aceh tadi. Benar sekali. Paradigma bencana dalam pembangunan infrastruktur. Itu penting sekali. Udah tahu negara kita ada di tempat, berlokasi di tempat yang rawan bencana. Mestinya mainstreaming kebencanaan itu dalam semua sektor pembangunan. Semua. Nggak mungkin nggak. That's one. Nomor 2. Kurang disiplin dalam implementasi. Harusnya dilakukan begini, ya geser-geser sedikit sana, nggak apa-apa. Nggak begitu. Tapi dalam implementasi perencanaan, sering sekali yang namanya last mile delivery ini nggak terjadi. Nggak disiplin soalnya. Berbagai komplain masyarakat ada pada ini. Contoh, Anda sudah vaksin semua? Coba Anda cek. Saya kebetulan punya membantu mendampingi teman-teman juga di Kemkes ngurus yang Peduli Lindungi itu. Anda tahu nggak berapa jumlah komplain masuk ke Peduli Lindungi hanya mengenai NIK salah. Kalau nggak NIK salah, nanti vaksin pertama atau vaksin kedua tanggalnya, kan? Waktu itu saya masih mendampingi, dan karena saya sudah bukan pejabat, saya ikuti jadwal Pak Doni. Jadi saya baru vaksin kemarin, bulan Juni dan Juli. Keluar vaksin, di Peduli Lindungi saya, tanggalnya salah, wah sudah macam-macam. Saya tahu, last mile delivery, this is important. Ketiga, tawar-menawar politik karena nggak ada data. Harusnya ada data. Tadi Pak Aceh mengatakan kan, Pak Aceh mengatakan, saya mau revisi undang-undang ini kalau begini. Data. Harusnya perdebatan dari pemerintah juga dengan data. Sebentar Pak Aceh, data kami begini. Jadi bukan hanya argumentasi kuat-kuatan, tapi argumentasi yang based on evidence, based on data. Yang digarap Pak Aceh sekarang ini isu sangat substansial, RUU kebencanaan, ya kan? Revisi undang-undang kebencanaan. Tapi setiap tahun perdebatan pemerintah dengan DPR adalah soal-soal ini. Perdebatan di Banggar seperti ini. Yang harusnya bisa lebih bermutu, lebih baik kalau dua-duanya pegang data. Jadi tawar-menawarnya bukan tawaran politis, ini konstituen saya, ini itu tidak hanya itu, tapi based on data. Nah, ini saya cerita pengalaman. Ini contoh waktu dulu Pak Muldoko, waktu saya masih menjadi deputi KSP, bukan karena hari batik hari ini saya pakai batik dan saya tunjukkan foto ini, tapi sebagian saya hanya mau menunjukkan bagaimana pimpinan seperti Pak Muldoko memahami agile organization. Biasanya kalau kita punya pimpinan, punya bos gitu, apalagi di tingkat menteri gitu, kalau kita ada pembriefing beliau, kita menghadapkan ke kantor beliau. Ada staf saya di sini, Siska namanya, saya nggak tahu teman Anda kuliah di sini. Tanya Siska, kalau kami membriefing dan penting, menterinya yang datang ke kantor kami. Ini Pak Muldoko datang ke ruangan saya. Pak Muldokonya duduk di sini, kami briefing, karena butuh semua. Di kantor kami, nggak ada kotak-kotak. Kalau mau agile, nggak ada cubicle, duduk sendiri-sendiri gitu, nggak ada ceritanya. Di kantor staf presiden. Ini isi pusat saraf Republik, kantor staf presiden kedeputian 2 yang saya pimpin dulu. Menterinya yang datang, dengerin paparan, ini Pak situasinya. Karena semua orang-orang ini punya perspektifnya untuk memberikan masukan. Ya sudah, bercanda dengan menteri. Pak Muldoko saya persilakan duduk di kursi saya, beliau nggak mau. Nggak, saya duduk di sini saja. Duduk dia sebagai salah satu bagian dari pemimpin rapat. Tetap saya memimpin rapat. Kalau caranya seperti ini, keputusan lebih cepat diambil. Ini dulu waktu saya di UKP 4, namanya oleh Pak Guntur bernama War Room. Room untuk war, karena memang perang, ya kan. Pak Guntur dulu memimpin BRR. Ketika saya di KSP, kami teruskan tradisi ini. Pak Luhut, Pak Teten, sampai ke Pak Muldoko. Ini kayak war room. Kalau nggak begini, nggak agile organisasi. Nggak bisa. Karena pekerjaannya cepat.
Di zaman Pak Jokowi itu, kedeputian saya menangani 67 dari 100 prioritasnya Pak Jokowi. Ditangani anak-anak muda ini, yang literally semua lebih muda dari saya. Yang tertua itu 5 tahun lebih muda dari saya. Semua anak-anak muda itu. Mau dikatakan itu Yanuar kok orang-orang muda, saya percaya pada anak-anak muda itu. Ini kantor saya seperti ini. Bekerja ketika nggak ada bosnya kayak gini, bekerja keroyokan semua, mengerjakan semua. Nggak ada, saya hanya mau tahu pekerjaan saya. Ini pekerjaan teman saya nggak mau tahu. Oh, saya tunjukin pintu keluar, itu pintu keluar, you out. Nggak bisa seperti itu. Contoh gambar sebelah kanan ini adalah, kalau Anda mau tahu cerita di balik sertifikat pertama Pak Jokowi, reforma agraria. Ini dua kementerian yang berperan sangat penting, yang di awal-awal dulu saya tahu karena kedua kementerian menjaga marwahnya masing-masing. Tapi kadang-kadang kemudian membuat nggak bisa ketemu. KLHK dengan ATR BPN. Duduk setengah mati ini Pak Jokowi menginginkan agar segera sertifikat diberikan, kedua kementerian, waduh ini saya memegang ini belum, menurut saya ini belum. Dan ketika rapat, sulit rapat di sesi formal. Ya kan? Sesi formal itu sulit sekali. Maka, ini saya mencoba membuat terobosan dengan mengundang eselon 1 makan pagi, tidak membawa staf. Ini eselon 1 semua ini. Pak Usep Setiawan, eselon 1 dari saya, Pak Oji, staf khusus kepala staf, kemudian Dirjen KLHK, dan Dirjen ATR BPN. Makan pagi, tidak membawa staf. Sampai ada kesepakatan. Ini cerita di balik sertifikat pertama Pak Jokowi. Jadi, agility tidak bisa Anda sandingkan dengan formality. No way, saya bilang. Agility tidak bisa Anda sandingkan dengan the so-called structuralism. Nggak bisa. Tidak bisa. Anda pakai struktur, Anda nggak bisa agile. Ada struktur tentu saja, agile. Tapi Anda tidak bisa struktur yang kaku untuk agile, nggak bisa. Anda tidak bisa agile kalau Anda memaksakan formality. Nggak bisa. Wah, rapat ya harus keputusan dibuat di tempat rapat. Keputusan formalnya iya, tapi keputusan pentingnya gentleman agreement-nya dibuat seperti itu. Ini cerita di belakang sertifikat tanah dengan Pak Jokowi. Sama. 2 tahun pertama dana desa, Bapak Ibu sekalian, 2 tahun pertama dana desa itu hanya menambah ketimpangan. I'm telling you, that's what happened. 2 tahun pertama dana desa digulirkan, yes, pemerintah membuat cerita di mana-mana. Wah, dana desa gini-gini. Prakteknya 2 tahun pertama dana desa nambah ketimpangan. Anda lihat data-data ini. Anda mau hitung per kapita, Anda hitung per luas tanah, dana desa no doubt nambah ketimpangan. Mengapa? Karena alokasi 90%, 10%, 90% sama, 10% berdasarkan keragaman. Harusnya dibalik. Kalau nggak ada agility untuk mempertanyakan ini, untuk questioning ini, untuk mengevaluasi ini dan menyampaikan ke rapat kabinet, nggak akan jalan. Ini yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana kita melihat pentingnya agility. Mengapa ini penting? Ini 2 slide saya terakhir. Penting karena in the end, agility dalam organisasi negara ini, dalam peranata institusi kenegaraan kita ini, penting karena kita mesti bisa membangun kapasitas negara. Konsepnya itu namanya state capacity, kapasitas negara. Kemampuan negara untuk mengimplementasikan serangkaian kebijakan. 3 domain besar, ekstraktif, kapasitas pemerintahan, dan regulatory program. Dari 4 scholar internasional ini, saya mencoba untuk menyarikan sedikit, saya mencoba ikut menteorikan sedikit bagaimana kapasitas negara itu, saya rumuskan kemampuan untuk menjalankan, deliver pembangunan. Ada 5. Kebijakan dan regulasi, institusi dan kelembagaan, implementasi, mekanisme akuntabilitas, dan mobilisasi sumber daya. Ini yang mesti dimiliki. Ini mengapa kita mesti agile.
Indonesia 2045 yang dimaui oleh kita semua, mimpi Indonesia emas 2045, negara maju, negara ekonomi nomor 4, nomor 5 dunia. Anda kira akan tercapai kalau cara kita bernegara seperti hari ini? Ya enggak. Gimana mau tercapai? Anda kira Indonesia bisa menjadi ekonomi nomor 4 atau nomor 5 dunia kalau cara pemerintah bekerja seperti hari ini? Ya enggak. Anda kira Indonesia akan tercapai jadi negara maju di 2045 nanti kalau DPR-nya bekerja dengan cara seperti sekarang ini? Ya enggak lah. Enggak mungkin. Semuanya harus menata diri. Harus mengorganisasi diri. Kaitannya apa dengan kebencanaan? Apalagi ditambah negara kita ada pada dalam situasi di mana risiko bencana itu besar. Kita mesti ngerti bagaimana agility organization ini harus menjadi, kalau saya boleh bilang, norma institusi kenegaraan kita. Karena kalau kita mau melihat ke depan, kalau kita mau melihat situasi ini ke depan, yang kita mau pastikan, yang kita mau dorong, yang kita mau tunjukkan adalah bagaimana bagi pembuat kebijakan mesti mau tidak mau menghidupi 3 tegangan ini. Anda tidak bisa memilih, kalau ada di antara para peserta kuliah ini yang bekerja sebagai pembuat kebijakan, 3 tegangan ini harus Anda hidupi. Anda nggak bisa memilih salah satu. Saya hanya mau substansi, nggak mau soal komunikasi. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa, Mbak. Lakuin dua-duanya. Saya hanya mau urusan teknokratik, saya nggak mau yang politik-politik. Biarkan politik itu urusan menteri. Nggak bisa. Semua hal teknokratik pasti punya aspek politik. Semua arahan politik pasti punya konsekuensi teknokratik. Ya nggak? Wah, saya nggak mau ini kepentingannya elitis. Nggak bisa. Elitis pasti punya dampak populis. Kehendak populis pasti punya dampak elitis. Pasti. Tanya Pak Aceh kalau nggak percaya. Pak Aceh sudah sangat senior di DPR, beliau mengerti. Jadi, saya mau menutup dengan slide ini. Ini semua menjadi penting. Mengapa organisasi pemerintah, apalagi ketika menghadapi krisis seperti bencana, mesti agile. Karena cara pemerintah menjalankan, mengimplementasikan kebijakan, mempengaruhi relasi warga negara dengan pemerintah. Relasi itu nggak tunggal. Relasi itu seperti bawang bombay, berlapis-lapis, atau seperti kue lapis. Yang paling luar, relasi itu namanya kapasitas. Setiap kali pemerintah punya kebijakan dijalankan, di bawah sadar warga negara nanya, bisa nggak sih melakukan? Bikin aturan kayak gitu bisa dijalankan sendiri nggak? Ya kan? Pertanyaannya pasti itu kan. Bikin PPKM, dulu bikin PSBB, atau apapun. Pertanyaannya bisa ngelakuin nggak? Pasti itu dulu pertanyaannya. Kapasitas. Baru setelah itu, ada otoritas nggak? Kenapa saya nggak boleh beribadah ya? Kenapa saya nggak boleh begini ya? Ada kredibilitas di sini. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, baru orang nanya kan, motivasi pemerintah apa ya? Kenapa membuat kebijakan kayak gini? Mengapa saya hanya bisa swab atau PCR di tempat-tempat ini, di sana enggak ya? Mengapa kok vaksin ini, obat ini, kenapa enggak yang itu? Dan lain-lain itu. Itu motivasi. Dan yang terakhir, trust. Kalau kebijakan pemerintah diimplementasikan dan dijalankan dengan cara yang membuat publik kemudian malah mempertanyakan kepercayaan, repot itu. Jadi sekali lagi, mengapa agility itu penting? Karena kita tahu justru di dalam zaman yang makin kompleks, makin modern ini, di zaman yang makin banyak tantangan, kita ngerti bahwa situasinya makin kompleks. Tidak cukup formalitas, tidak cukup terikat pada struktur baku. Itu mengapa kita mesti agile. Dan ini bukan hanya soal jargon organisasi, enggak, tapi karena tuntutan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali paparan yang disampaikan oleh